penting juga kurikulum terkait dengan pendidikan politik itu ada di agar generasi muda hari ini sudah dipersiapkan untuk tidak kaku terhadap politik. Karena politik akan identik sekali dengan apalagi dengan pemilu 5 tahunan, apalagi dengan kebijakan publik. Nah, generasi-generasi muda ini yang punya tanggung jawab ke depan. Apabila di kemudian hari di era bonus demografi yang ya ini dikatakan bonus, tapi kalau orang mudanya tidak paham politik kan menjadi beban tuh, beban demografi. Anak muda itu katanya apatis, katanya cuek, katanya nggak peduli pada politik. Tapi apakah benar begitu? Justru di zaman digital sekarang, anak muda bersuara lewat komunitas, gerakan, media massa, mereka hadir sangat aktif dan kritis. Halo sahabat muda Garuda Dinian Tanasika, bersama saya 30 menit ke depan kita akan ngobrol pintar di podcast Teras Garuda Sika dengan topik menarik, anak muda dan politik. Telah hadir di studio dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada berdua, silakan memperkenalkan diri langsung ya. Mulai dari yang sudut. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya Rito Naga. Saya masih mahasiswa di Unipa, Fakultas Hukum. Aktivitas sehari-hari masih bergelut dalam dunia aktivis. Berorganisasi juga, terkhususnya di PMKRI. Baik, Ade. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Risna AC. Saya sudah selesai kuliah dari Universitas Nusa-Nipa, jurusan Ilmu Komunikasi. Aktivitas sehari-hari sekarang sebagai jurnalis di media online Radar NTT dan juga masih aktif di berbagai kegiatan organisasi dan juga komunitas. Oke, luar biasa. Saya dengar cerita nih, dengar bisik-bisik ada prestasi ya, pernah diukir sama Derisna. Mungkin bisa disampaikan untuk motivasi teman-teman lain. Untuk prestasi, kalau bisa jelaskan lumayan banyak, terutama di dalam dunia kepenulisan. Itu beberapa kali menjuarai lomba, salah satunya itu lomba menulis artikel, itu juara 1 di Universitas Nusa-Nipa. Itu lomba artikel opini. Terus juga ada juara harapan 2 tingkat nasional yang diadakan oleh Lintera Publikasi kalau tidak salah waktu itu juara harapan 2. Terus juga ada pernah mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka itu di Universitas Padjadjaran Bandung waktu itu semester 6. Sejauh ini itu saja sih prestasinya. Itu luar biasa, prestasi-prestasinya harus dipamerkan ya, supaya motivasi juga untuk orang-orang muda yang lain. Oke, jadi perlu diketahui bahwa sebentar kita ngobrol itu melalui pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kuesioner yang kami sudah lakukan di masyarakat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu kami pilih untuk kita jadikan obrolan pintar hari ini ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin ini baca ada satu tulisan menarik, singkat saja. Dia mengatakan seperti ini ya. Anak muda penting berpolitik untuk menentukan arah masa depan, kebijakan publik, keberlanjutan bangsa, mengingat suara mereka itu menentukan kualitas pendidikan bangsa. Sebagai agen perubahan, dengan energi serta inovasi, keterlibatan anak muda itu krusial untuk memperkuat demokrasi melawan hoax, mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan jujur, serta bisa menarasikan politik melalui media sosial dengan pendekatan santai dan kritis. Menarik ya, menarik. Tulisan ini. Nah, langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol. Mungkin saya ingin tanya pertama kepada Adek Rinto. Oke. Ini orang PMKRI ya. Orang PMKRI, orangnya pasti kritis-kritis ya. Semoga. Harus. Oke. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ada yang bilang orang muda itu apatis. Apa benar orang muda itu apatis pada politik? Oke. Jadi kalau dalam perspektif orang muda, saya sendiri juga orang muda. Bahkan dalam usia-usia generasi Z,
betul, fakta di lapangan terjadi seperti itu. Ketika orang muda mendengar kata atau diksi politik, itu akan sangat dekat dengan kaitan atau sangat dekat dengan politik itu adalah ilmu yang kuno, ilmu yang cukup membosankan, ilmu yang cukup, atau politik itu adalah ruang-ruang yang itu dimiliki oleh orang dewasa, orang tua, dan lain-lain. Sebenarnya pemaknaan dari diksi politik itu yang membuat banyak orang muda, termasuk di lingkungan sekitar saya, rekan-rekan saya, itu menganggap bahwa politik itu hanya bisa dilaksanakan, dimiliki, dan juga dijalankan oleh orang-orang tua. Maka muncullah sikap-sikap apatis itu. Itu yang membuat banyak sekali sikap-sikap apatis terhadap kata politik atau aktivitas politik di lingkungan sekitar. Ya. Maaf, ada kalimat begini, kadang ada orang muda yang mengatakan begini, politik itu membosankan dan kotor. Benar ya? Itu ada ya kalimat-kalimat Ya, itu sering ditemukan di Iya. lingkungan sekitar, sering kita. Oke. Ade Risna, sering dibilang apatis. Ya. Menurut kalian, apakah anak muda saat ini sudah cukup panas menyikapi isu sosial atau masih sebatas berisik-berisik saja di media sosial? Ya, baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih sesuai dengan apa yang selama ini saya alami, karena saya juga sebagai anak muda, secara terbuka bahwa memang benar anak muda ini saat ini masih sering mengeluarkan unek-unek atau berbagai kritisan mereka itu hanya melalui media sosial, dan belum ada atau hanya mungkin sebagian kecil saja yang turun ke lapangan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Ini kenapa bisa dikatakan begini? Sebagai generasi muda, saya yang sebagai generasi Z saat ini, saya bisa katakan bahwa ruang-ruang politik untuk anak muda itu sekarang itu benar-benar terbatas. Kenapa? Sejak dari mereka kecil atau sejak dari SD atau memulai pendidikan itu, pendidikan politik itu seolah-olah tidak terlalu penting untuk diajarkan di pendidikan. Jadi saya merasa bahwa hanya karena didikan dari kecil itu yang belum akrab dengan politik, makanya hingga dewasa, hingga saat ini anak muda menganggap bahwa politik itu tidak terlalu penting bagi mereka. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Rito tadi, kami menganggap bahwa itu apatis, itu ruang-ruangnya orang dewasa, karena tidak ada sekalipun ruang yang dibuka untuk anak muda saat ini. Terus kalaupun ada, kita itu harus melihat bagaimana konteksnya anak muda saat ini, bagaimana mereka lebih akrab dengan menggunakan media sosial, karena Gen Z ini kan bisa dibilang mereka digital nativis kalau nggak salah ya, itu digital nativis, bagaimana mereka tuh lebih akrab dengan menggunakan media digital. Jadi kalau untuk diberikan ruang secara terbuka, secara langsung tidak ada, ya mau tidak mau harus menggunakan media sosial untuk bisa mengkritisi pemerintah. Menurut Ade kenapa di dalam tadi tidak dibilang tidak diberikan pendidikan politik dan sebagainya. Menurut Ade kenapa tidak dibuka ruang politik di dalam keluarga untuk Ade? Ya, kalau menurut saya mungkin waktu itu guru-guru atau orang tua itu merasa bahwa politik ini belum itu masih terlalu dini untuk kalian pelajari begitu. Jadi untuk secara perlahan-lahan, setelah pelan-pelan baru kalian mulai mengenal. Saya saja mengenal politik itu sejak masuk perkuliahan dulu, baru saya mengenal oh ini yang namanya politik. Jadi semenjak SMA, SD itu kayak anti sekali, kayak Oke ya. Seseram itu ya. Seseram itu, benar. Oke. Apakah anak muda harus paham politik? Tentu saja iya, memang dia harus paham karena ini menentukan juga masa depan dia, kehidupannya, pendidikannya. Ya, setelah kita paham ya, belajar ya, banyak hal. Belajar. Rinto, Ya. pemilu itu penting tidak sih? Atau cuma rutinitas 5 tahunan saja? Apa maknanya? Makna pemilu bagi Rinto? Dalam perspektif. Oke. Ya, bicara soal pemilu, kalau dalam perspektif saya itu cukup dan sangat penting. Mengapa? Karena membicarakan tentang pemilu itu adalah sistem demokrasi. Bagaimana kita menentukan arah kebijakan, bagaimana keberlangsungan hidup, bagaimana prioritas kesejahteraan masyarakat ditentukan dari aktivitas pemilu itu sendiri. Jadi dalam perspektif saya betul memang pemilu itu aktivitas tahunan atau 5 tahunan. Tetapi bagaimana 5 menit kita menentukan pilihan di TPS itu berisiko terhadap 5 tahun kita hidup dan kita beraktivitas di tengah masyarakat.
Oleh karena itu pemilu sangat penting sebenarnya, karena segala bentuk kebijakan, segala bentuk dinamika politik yang ada di lingkungan sekitar kita ditentukan dari bagaimana pemilu itu dimulai, dan bagaimana cara mengawasi pemilu, dan bagaimana untuk turut terlibat sebagai anak muda yang aktif untuk mengawal dan menjaga bagaimana pemilu itu untuk bersih, jujur, dan bermartabat gitu. Ini benar-benar aktivis yang mulai belajar ya, politik mulai dari pemilu dan sebagainya, ini bagus. Nah, bagaimana ini? Bagaimana cara membedakan politisi yang benar-benar peduli pada anak muda dengan politisi yang cuma memanfaatkan genset sebagai komoditas suara? Ini dari versi anak muda ini. Gimana cara kalian membedakan? Pertanyaan ini cukup menarik dan justru nanti menggelitik kalau didengar oleh politisi-politisi ini. Ya. Karena lagi-lagi ketika kita menerima atau mendengar pertanyaan untuk bagaimana membedakan politisi yang betul-betul peduli terhadap Gen Z dan hanya ingin menjadikan Gen Z sebagai prioritas atau komoditas untuk memperoleh suara. Kalau saya melihatnya dari bagaimana profil politisi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap dia terhadap perilaku politik anak muda. Saya kasih contoh. Seorang politisi yang betul-betul melihat anak muda sebagai agen perubahan atau lokomotif penggerak, maka dia harus betul-betul menghadirkan ruang pendidikan politik yang bermakna. Lagi-lagi harus ada kata bermakna, karena tidak bisa kita hanya menghadirkan ruang politik, tapi justru hanya menjadi agenda tahunan atau agenda hanya untuk mementingkan konstituennya begitu. Nah, harus ada pendidikan politik yang bermakna, hingga peran anak muda ini bukan sekedar berpartisipasi dalam politik, pemilu, dan lain, tapi bagaimana mereka diajarkan untuk mengawasi, bagaimana mereka mengawal kebijakan-kebijakan publik. Maka untuk membedakan politisi yang betul-betul peduli dengan anak muda, kita harus lihat dari profil dulu pertamanya, dan yang berikut bagaimana peran dan sikap mereka terhadap pendidikan politik anak muda. Nah, berbanding terbalik ketika kita melihat politisi-politisi yang justru memanfaatkan anak muda sebagai objek politiknya, bukan subjek ya, objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan dia sebagai seorang politisi. Mungkin itu beberapa hal yang dapat membedakan. Bagus, jawabannya menarik ya, sangat jujur ya. Jujur. Ya. Satu peran untuk Risna ya. Bagaimana peran anak muda dalam mengkawal janji-janji kampanye agar tidak sekedar janji manis? Ya, tentunya sebagai anak muda ya, yang akrab terhadap teknologi sekali lagi ya, kami tentunya harus selalu pantau. Salah satunya itu hidup berorganisasi ya. Ini kan sudah terjadi sekarang kan. Kita bagaimana mengawal kebijakan mereka setiap hari. Bukan setiap hari juga sih. Maksudnya setiap apa yang mereka lakukan itu selalu kita kontrol. Terus jika tidak punya ruang dalam organisasi ya, kita bisa mengontrol lewat media sosial. Bagaimana kritikan-kritikan itu mestinya perlu diterima, tapi untuk kritikan-kritikan yang baik begitu. Secara kan kritikan ini kan bukan sekadar hanya mengkritik langsung ke pribadi, bukan. Ini kan bagaimana kinerjanya, bagaimana supaya dia bisa bagaimana pemimpin bisa mengevaluasi kinerjanya selama ini seperti apa. Jadi sebagai anak muda kita mesti mengawal bagaimana kebijakan para politisi, mengawal bagaimana kinerjanya selama program yang dikerjakan ini berjalan atau tidak, sehingga langsung berdampaknya kepada masyarakat. Lebih pilih pemimpin yang berpengalaman tapi tua atau muda tapi belum berpengalaman? Aduh, pertanyaannya sangat dekat. Ya sih, tapi menurut saya lebih bagus. Lebih bagus sudah tua tapi berpengalaman sih, karena ya mereka lebih tahu. Pilih pemimpin berpengalaman tapi tua, muda belum berpengalaman. Berat pertanyaan ini, karena dua pilihan itu mempunyai risiko masing-masing. Oke. Yang tua walaupun punya pengalaman tapi akan begitu capek kalau ngurusin, akan begitu ini. Sama juga kayak yang muda tapi belum punya pengalaman, punya semangat tapi belum punya pengalaman, akan diuji juga. Sebaiknya harus dibalancekan antara kedua itu. Oke, terima kasih. Sebagai anak muda, kamu kan pasti biasanya di media sosial rajin dan sebagainya. Sekarang tuh banyak sekali yang namanya hoax.
Bagaimana cara anak muda melawan hoax politik yang menyasar ke sesama anak muda? Ya, memang hari-hari ini memang betul banyak sekali anak muda yang mengkonsumsi segala bentuk informasi itu secara mentah-mentah tanpa menyaring. Maka untuk melawan hoax politik yang paling penting menurut saya dan yang paling urgent juga adalah berkaitan dengan literasi politik. Membicarakan soal literasi politik, anak muda ingin dibawa, diajak untuk mengenal segala bentuk informasi, tidak hanya dari satu sudut pandang, sehingga bisa dipilah mana fakta yang betul terjadi, atau mana opini yang coba digiring, atau opini yang coba dibangun, untuk membuat isu ini semakin besar, dan lain-lain. Karena bicara soal politik, literasi itu kan sangat-sangat menjadi hal krusial, karena akan berdampak pada bagaimana sikap dan perilaku orang muda dalam melihat dan mengamati situasi politik yang ada. Karena lagi-lagi jika membicarakan soal politik, untuk mengubah peran anak muda harus melalui perilakunya dulu. Kita harus melihat perilakunya dulu, baru kita bisa katakan, oh ini anak muda bisa nih melalui, bisa melek terhadap politik dan lain-lain. Maka perilaku itu harus dirubah dengan pemahaman-pemahaman tentang literasi politik yang positif. Bagaimana mereka diajarkan untuk memilah informasi, memilah betul tidak ini sesuai dengan konteks hari ini atau tidak. Atau justru ini adalah isu-isu yang coba dibangun untuk membangun sebuah konflik yang ada di sekitar lingkungan. Maka untuk melawan hoax politik, menurut saya yang paling penting dan urgent sebelum membicarakan yang lain adalah literasi politik itu sendiri. Oke, bagus, terima kasih ya. Aksi demo, sering ya, anak muda sering aksi demo. Apakah aksi demo turun ke jalan masih relevan? Atau sudah waktunya harus diganti dengan petisi digital atau kolaborasi kebijakan? Ya, pertanyaan yang cukup dekat dengan aktivitas saya. Nanti boleh Risna tambahkan ya, ayo Rinto dulu. Saya coba ceritakan sedikit bahwa ada banyak dinamika politik di negara ini yang hadir dan berubah melalui aktivitas-aktivitas demonstrasi kelompok orang muda, mahasiswa, dan lain-lain. Coba kita flashback, peran orang muda dalam dunia politik itu sebenarnya sudah jauh dari dulu. Bagaimana coba kita melihat kejadian di Rengas Dengklok, bagaimana kelompok orang muda memaksakan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu kan bagian dari keterlibatan orang muda untuk berpartisipasi dalam dinamika politik. Kemudian bagaimana jatuhnya Orde Baru tahun 98, kekuasaan otoriter yang kemudian dilihat oleh lagi-lagi mahasiswa dan orang muda. Melihat hal itu sebagai ancaman untuk kebebasan mereka. Nah, ketika ada pertanyaan bahwa hari ini lebih ideal masih mana? Relevan nggak? Demo atau justru kita melakukan get advokasi melalui digital teknologi dan lain-lain. Kalau saya, demo atau aksi demonstrasi itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir yang saya maksud adalah ketika upaya diplomasi, upaya dialog, upaya kolaborasi itu sudah kita lakukan, maka ketika tidak menemukan titik temu, maka alternatif terakhir adalah aksi demo. Demo itu bukan hanya untuk bagaimana kita rame-ramean di jalan atau bagaimana kita biasanya kita sering bentrok-bentrokan dengan polisi lain-lain, tapi demo itu bagaimana untuk menunjukkan ekspresi kita, kekecewaan kita, atau hal-hal substansi yang tidak bisa dilalui melalui dialog, diskusi maupun kolaborasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan hari ini dengan generasi muda, milenial maupun Z yang sangat dekat kehidupannya dengan teknologi. Karena generasi Z itu kan untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu kan selalu identik sekali dengan teknologi. Nah, cara-cara advokasi atau cara-cara mengawal kebijakan melalui atau memberikan pandangan-pandangan kritis melalui teknologi, media sosial itu juga merupakan salah satu jalan alternatif. Tapi ingat baik-baik, generasi Z itu kan sangat nyaman dengan dunia scrolling, TikTok dan lain-lain. Nah, sebagai orang muda yang harus punya semangat, kita tidak bisa berhenti dalam kampanye-kampanye media sosial, kampanye-kampanye di media massa. Tapi bagaimana rencana tindak lanjut kita? Beberapa jalan dalam metode gerakan itu kan beberapa jalan bisa dipilih. Ada advokasi melalui aksi atau advokasi melalui diplomasi itu bisa dipilih. Namun kalau menurut saya ideal demo atau melalui media sosial sebaiknya
era sekarang kita pakai saja dua-dua itu. Karena lagi-lagi orang muda sangat dekat dengan itu, sangat dekat dengan aktivitas demo, sangat dekat dengan aktivitas teknologi. Jadi lebih baik lagi kalau negara ini atau kabupaten ini mau baik, kita pakai itu dua. Risna bagaimana? Apakah masih relevan aksi demo atau mungkin beda pendapat atau sama? Kalau menurut saya melihat dengan situasi saat ini, bagaimana kekuatan si netizen ini juga lumayan kuat sih kalau lewat media sosial. Bagaimana mereka saling berkoordinasi dalam media hanya untuk menurunkan satu orang atau saling berinteraksi supaya si orang ini bisa kemana-kemana atau menentukan jalannya. Itu kan kekuatan netizen di media juga ini juga sangat kuat sih menurut saya. Ya, dan di digital itu juga sangat masih relevan sampai sekarang karena memang dengan akrab dengan teknologi dan juga kebiasaan Gen Z yang selalu suka scrolling tadi, ya itu membuat mereka lebih peka terhadap dunia digital atau pemerintahan. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan kalau seperti tadi jalan terakhirnya aksi demonstrasi, karena itu tekanan publik itu dibutuhkan, tekanan publik menurut saya, karena dengan aksi turun demo mereka mungkin tidak hanya sekadar baca selesai, tapi dengan ditekan secara terus menerus bisa berubah kebijakan. Itu saja. Oke, itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir tetap ya. demonstrasi. Oke, dua hal ini masih oke ya, demo masih relevan, petisi digital juga oke. Iya, tetap. Risna, apakah menjadi politisi adalah satu-satunya cara berpolitik? Bisakah anak muda berdampak tanpa harus masuk parpol atau harus masuk parpol? Oke, kalau kita kan kalau masuk partai politik itu minimal kalau kita mau berpolitik secara praktis ya, politik praktis, mau langsung berpolitik secara praktis, ya masuklah partai politik. Tapi kalau masih mau belajar ya tidak perlu juga harus masuk partai politik. Masih ada ruang-ruang lain yang bisa kamu belajar. Nah, salah satunya bisa menjadi hal-hal kecil seperti belajar di organisasi, berkomunitas, menjadi ketua BEM atau ketua OSIS. Itu sudah menjadi hal kecil bagaimana belajar untuk berpolitik. Jadi bukan sekadar kamu berpolitik secara praktis di partai, tetapi ada hal-hal kecil yang kamu pelajari sebelum melangkah terjun ke politik praktis yang dunia politik. Pendapat Rinto. Ya, lagi-lagi kan kalau bicara politik itu kan ada aktor politik. Yeah. Aktor politik itu kita bisa lihat lah. Nah, salah satu aktor politik kan para partai politik itu kan merupakan. Tapi ada juga masyarakat yang menerima hasil kebijakan-kebijakan politik. Nah, kalau saya anak muda untuk terlibat dalam politik tidak mesti dan tidak wajib untuk masuk dalam parpol atau harus dekat dengan kekuasaan dan lain-lain atau dekat dengan pemerintahan dan lain-lain, karena karena lagi-lagi kita kembali ke definisi. Politik itu kan adalah seni untuk mencapai kesepakatan dan kesejahteraan di tengah lingkungan. Cara untuk mendapatkan kesejahteraan di masyarakat bisa melalui pengawasan-pengawasan. Ya, orang muda kalau memang belum siap untuk terjun langsung ke dunia politik yang dalam tanda kutip adalah aktor politik, bisa ambil perilaku politik atau sikap politiknya dengan melakukan pengawalan-pengawalan terhadap public policy atau kebijakan publik tadi. Itu sebenarnya salah satu cara untuk terlibat dalam politik. Tidak mesti harus menjadi kader di parpol dan lain-lain, karena lagi-lagi kembali ke lingkungan masyarakat. Kita ini kan bukan sebagai aktor, tapi kita sebagai penerima dari kebijakan yang dilahirkan oleh aktor-aktor politik. Maka kewajiban kita adalah sebagai anak muda untuk mengawasi, bahkan dengan ruang-ruang diskusi tentang politik saja, itu sudah merupakan peran politik anak muda. Melalui diskusi, melalui cerita, melalui ruang-ruang literasi politik, itu anak muda sudah mulai mengambil peran politik di situ. Tidak mesti menjadi terjun langsung ke parpol ya. Seperti itu. Oke. Rinto, seberapa penting pendidikan politik yang harus masuk ke kurikulum sekolah yang mungkin kalian tuh pingin tahu tapi tidak diajarkan waktu di sekolah? Ya, lagi-lagi bicara politik di SD mungkin agak kurang ya kita bicarakan soal politik di SD. Kemudian SMP, SMA itu kan sangat-sangat kita di tataran sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas itu kan kita bicara atau belajar tentang hak dan tanggung jawab kita atau hak dan kewajiban kita. Yang belum kita rasakan di
di tahap-tahap itu adalah bagaimana kita diajarkan untuk mengawasi dan mengawali hak dan kewajiban kita itu. Ruang-ruang itu yang sangat-sangat jarang kita pelajari di sekolah-sekolah, karena di SD, SMP lagi-lagi kita bicarakan soal Pancasila, 5 dasar, ketuhanan, keadilan, dan musyawarah mufakat. Tapi bagaimana implementasi nyata di masyarakat itu kita awasi, kita kawal. Nah, ruang-ruang itu yang Itu yang belum pernah ya? Ya, belum pernah. Ruang-ruang politik. Karena lagi-lagi politik kan bukan soal belajar harus menjadi partai, menjadi paham partai ini, atau bagaimana cara susun visi misi jadi anggota DPR, atau jadi bupati yang muda harus bagaimana begitu. Harus yang tegas bagaimana. Tapi kan politik itu kan dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang terkait dengan kepentingan bersama. Maka penting juga ya kalau menurut saya, perspektif saya, penting juga kurikulum terkait dengan pendidikan politik itu ada di agar generasi muda hari ini sudah dipersiapkan untuk tidak kaku terhadap politik. Karena politik akan identik sekali dengan apalagi dengan pemilu 5 tahunan, apalagi dengan kebijakan publik. Nah, generasi-generasi muda ini yang punya tanggung jawab ke depan. Apabila di kemudian hari di era bonus demografi yang ya ini dikatakan bonus, tapi kalau orang mudanya tidak paham politik kan menjadi beban tuh, beban demografi. Jadi sebaiknya tinggal kalau saya disesuaikan saja kira-kira pendidikan politik seperti apa yang pas di tahap-tahap sekolah SD, SMP dan SMA. Begitu kira-kira. Risna, apa yang pingin kalau seandainya Risna diberi kesempatan, apa yang mau dimasukkan di dalam kurikulum sekolah tentang politik yang dulu mungkin tidak pernah didapatkan di sekolah? Kalau saya dari dulu kita belajar itu pendidikan Pancasila, itu lebih kepada demokrasi, hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, bagaimana mendalami 5 sila Pancasila, itu memang dipelajari di sekolah. Tapi yang tidak dipelajari dan bahkan bagi kita itu sampai dikatakan tabu, kalau bisa dibilang, karena setelah menginjak mahasiswa kita tahu bagaimana ya cara mengkritisi pemerintah, bagaimana cara kita mengevaluasi kebijakan pemerintah. Jadi kalau bisa ya dari SD itu diajarkan kepada anak-anak itu bagaimana cara kita cek janji kampanye itu seperti apa. Terus yang kedua ada mekanisme protes, seperti apa caranya kita melihat protes terhadap kebijakan negara. Ada lagi literasi hoax dan propaganda. Itu memang harus dari kecil dipelajari. Jangan masuk kuliah dulu baru kita ini rasanya kayak sudah terlambat. Ditanamkan dari kecil itu lebih bagus. Banyak sekali ya apa yang perlu kita garis bawahi ya, hal-hal penting yang harus orang muda tahu. Jika kamu berdua punya kebijakan baru, diberi kesempatan untuk bisa membuat satu kebijakan untuk anak muda, kebijakan apa yang mau kamu buat? Ya, kita kalau punya kesempatan untuk membuat kebijakan, artinya kita harus sangat dekat dengan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang berikut, kalau saya, kebijakan apa yang paling pas untuk ini saya kaitkan dengan pendidikan politik. Kebijakan apa yang paling pas untuk orang muda hari ini? Yang pertama terkait dengan pembangunan pendidikan politik berkelanjutan. Karena hari-hari ini mau secara kancah nasional maupun daerah, hari-hari ini banyak sekali aktor politik termasuk parpol dan lain-lain hanya membicarakan soal ruang-ruang pendidikan politik. Tapi bagaimana mereka tidak melihat hal lanjutan untuk pendidikan politik tersebut. Saya kasih contoh. Ada yang disebut dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu kan identik sekali dengan pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan. Tapi yang mau dipastikan di sini bagaimana ketika kita menghadirkan pendidikan politik, kita juga bisa menghadirkan lingkungan politik yang cerdas. Dan juga kita harus bisa siap kira-kira kalau ada aktor-aktor politik atau partai-partai politik yang punya inovasi-inovasi yang sangat dekat dengan karakter orang muda, itu juga harus dipersiapkan. Jadi kita tidak hanya memberikan pendidikan politik, tapi kita harus menciptakan lingkungan berpolitik yang cerdas, dan juga nanti kita akan siapkan bagaimana mekanisme parpol yang sangat dekat dengan orang muda atau sangat pas dengan karakter dan ciri khas orang muda. Sehingga yang saya maksud dengan pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan politik adalah tidak berhenti saja saat menghadirkan ruang pendidikan politik saja, tapi bagaimana melihat tindak lanjut dari lingkungan sekitar dan bagaimana persiapan orang-orang muda yang sudah kita berikan pendidikan politik itu untuk siap berkompetisi, mengambil peran, dan
itu yang saya maksud dengan pembangunan pendidikan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tidak berhenti pada ya gaung pendidikan politik. Lagi-lagi bicara pendidikan politik ya. Secara sederhana, teman-teman muda hari ini sangat cepat sekali mengakses internet. Bagaimana untuk cerdas berpolitik tinggal scrolling. Tapi bagaimana pemerintah atau kita-kita yang sangat dekat dengan politik, selain memberikan pendidikan politik, kita menghadirkan lingkungan politik yang cerdas. Dan juga kita persiapkan, kira-kira konsep-konsep seperti apa yang sangat dekat dengan karakter orang muda. Karena orang muda itu sangat cepat bosan. Jadi kalau ruang-ruang yang sifatnya membosankan, mereka akan jenuh. Dan lagi-lagi ke pertanyaan yang awal tadi, apatis lagi nanti mereka. Jadi itu kira-kira. Semoga kalau saya diberikan kesempatan, saya akan, atau mungkin ada yang dengar ini mungkin bisa diambil sebagai langkah konkret. Itu yang makanya dibilang anak muda itu penting berpolitik ya. Karena itu tadi dia ikut mengawal kebijakan publik seperti tadi. Risna, ada kebijakan baru selain Rinto punya mungkin sebagai ini kan muda? Oke, pendidikan politik ya katanya ya. Kalau saya sih lebih kepada kreativitas anak muda. Nah, sekarang ini kan banyak konten kreator tapi yang liar, bisa dibilang gitu. Sembarangan posting-posting, ada yang tidak jelas sana sini. Nah, bagaimana cara mengambil peluang dari situ? Karena kita lihat bahwa di luar sana, di area Jawa sana itu mereka bisa menghasilkan uang sendiri hanya dari konten kreator. Nah, itu bagaimana caranya supaya bisa sampai juga ke kita punya daerah yang bisa dibilang masih terbelakang ini kan. Nah, itu bagaimana kita harus mempersiapkan generasi kita ini yang sudah melek dengan teknologi ini supaya nanti ke depannya mereka bisa menyalurkan segala apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya kreativitas ini untuk bisa berkontribusi juga untuk bagi daerah ini. Jadi misalnya seperti ini, kalau masih bisa dibilang bahwa kita di Maumere ini cetak sarjana banyak-banyak tetapi tidak disiapkan lapangan pekerjaan. Nah, terus pelatihan-pelatihan juga perlu diadakan, bagaimana kita terus menggali kemampuan-kemampuan kalian itu ada di mana. Ruang-ruang tuh harus diberikan kepada anak-anak muda supaya mereka bisa belajar di sini, ini ada ini, komunitas ini belajar begini, komunitas ini belajar begini. Nah, kembali lagi ke anak muda ini, terkadang mereka merasa cepat bosan atau kegiatan seperti itu mereka tidak mau, harus mungkin teman lah, harus ada teman atau harus ada hal-hal yang membuat mereka suka. Nah, itu kembali lagi kita harus akrab dengan anak muda. Karena apa? Melihat mereka punya konteks sekarang ini kan lebih akrab digital. Bagaimana kita menyajikan ruang-ruang digital itu atau ruang-ruang komunitas itu dengan hal-hal yang berbau anak muda seperti contohnya ya konten kreator atau juga pendidikan digital, fotografi, videografi yang sekarang ini sangat dibutuhkan apalagi di dunia teknologi. Jadi menurut saya siapkan dulu ini pelatihan-pelatihan untuk anak muda, terus berikan pendidikan kepada mereka. Setelah itu siapkan ruang bagaimana caranya supaya mereka menyalurkan ide-ide gagasan mereka dengan ciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keminatan mereka. Adik berdua, saya yakin suatu saat pasti bisa juga masuk di dalam sistem untuk mengawal kebijakan publik itu ya. Risna, jika diberi kesempatan membuat tagar politik yang viral, tagar apa yang ingin kalian angkat? Ya, anak muda berdampak. Oke, Rinto. Tagar terkait dengan muda dan politik, mungkin muda, bangkit, dan cerdas. Oke, luar biasa. Risna tadi apa tadi? Anak muda berdampak. Muda, Rinto, bangkit, dan cerdas. Muda, bangkit, dan cerdas. Ini luar biasa ya. Satu pertanyaan pamungkas. Jika politik adalah sebuah game, apakah kalian ingin menjadi pion yang digerakkan atau pemain yang menentukan jalannya pertandingan? Rinto. Kan dua-duanya itu sebenarnya punya risiko yang sama, dampaknya sama. Ketika menjadi pemain, maka konsekuensinya hasil permainannya itu pasti akan tidak memuaskan banyak orang. Nah, sama juga sebaliknya, ketika menjadi pion, ketika ada kesempatan yang tidak sesuai dengan kita, tapi kita hanya sekedar pion, jadi kita hanya bisa mengikuti saja yang ada. Kalau kita kaitan dengan situasi politik hari ini, pemain itu kan adalah aktor politik, sedangkan pion ya paling dekat dengan masyarakat. Sekarang dua pilihan ini punya konsekuensi dan risiko yang masing-masing. Kita mau nyaman sebagai masyarakat yang menerima kebijakan,
Namun kebijakan itu masih tidak sesuai dengan harapannya kita, tapi kita hanya sekedar masyarakat, kita bukan penentu kebijakan. Sama juga dengan menjadi aktor politik tadi, kita merupakan orang yang membuat suatu kebijakan. Tapi kebijakan kita juga mungkin saja salah, mungkin saja tidak adil, mungkin saja juga tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau ditanya kepada saya, kira-kira menjadi pion atau menjadi pemain, ya semua sifat asli manusia pasti ingin menjadi pemain untuk mengambil kebijakan lain-lain. Tetapi kan lagi-lagi itu adalah pilihan yang punya risiko. Jadi tergantung pilihan mana yang terbaik untuk kita pilih. Krisna, menjadi pion atau pemain? Ya, kembali lagi seperti sikap manusia, tentu saja menjadi pemain ya yang bisa menggerakkan ini itu. Tergantung kebijakan kita itu seperti apa yang berdampak begitu bagi masyarakat. Oke. Adik berdua bisa menyampaikan pesan ke teman-teman anak muda tentang politik itu sendiri, keterlibatan anak muda, bagaimana memperkuat demokrasi, melawan hoax tentunya yang lebih utama. Mungkin bisa menyampaikan pesan sederhana saja untuk anak muda. Bagaimana cara kita melawan hoax secara bijak? Ya, untuk teman-teman yang Gen Z, terkhususnya ini Risna, saya juga Gen Z. Itu di era hari ini kita sangat identik dengan atau sangat dekat dengan teknologi ataupun medsos. Harapannya teman-teman di kemudian hari atau mulailah dari hari ini untuk lebih cakap berpolitik yang sehat. Dengan menguatkan kapasitas literasi politik agar terhindar dari hoax-hoax yang justru merugikan kita, merugikan keluarga kita, merugikan lingkungan kita, dan juga merugikan daerah kabupaten yang kita cintai. Maka untuk melawan hoax politik, berliterasilah politik dengan sehat. Oke, kalau saya politik itu tidak kaku seperti yang kita lihat. Politik itu tidak kaku, politik itu bisa berdampak juga kepada kita, khususnya bagi kita anak muda yang sekarang sudah melek menggunakan teknologi. Jadi pintar-pintarlah menggunakan teknologi, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi kita saja, tapi bagaimana membangun daerah kita sendiri. Selama ini setelah, kalau boleh sharing, setelah saya pergi ke Bandung selama sekitar 4 bulan, itu saya melihat bahwa ada kesenjangan yang cukup tinggi antara daerah NTT dengan daerah luar Jawa. Jadi bagaimana sebagai anak muda, kita di sini bukan hanya sekedar untuk bersantai-santai saja dan nyaman dengan kondisi kita saat ini, tapi bagaimana punya pikiran untuk kedepannya membangun daerah kita supaya lebih bersaing dengan mereka di luar sana. Saya secara pribadi saya bangga punya orang muda seperti Anda berdua, ya. Kita mau jadi orang muda seperti apa ya? Jadinya pertanyaannya. Mau jadi penonton atau kita ikut menulis sejarah baru dalam pembangunan di Liantana ini. Itu yang mungkin kami yang bukan Gen Z mengharapkan itu sekali ya. Dan, terima kasih obrolan pintar kita kali ini dengan topik anak muda dan politik. Pikiran-pikiran kalian sangat-sangat memberi inspirasi dan motivasi kepada orang-orang muda di Liantana. Semoga apa yang kita perbincang, kita bahas dalam podcast kali ini mengubah pandangan Gen Z, anak-anak muda, bahwa politik itu membosankan, kotor, dan sebagainya itu menjadi kesempatan untuk membentuk masa depan bangsa. Oke. Sekian dari kami, podcast kali ini yang sangat menarik dan luar biasa. Terima kasih telah bersama kami, podcast Ngopi Teras Garuda Sika. Salam perubahan.